Bab 511. Jika tidak cukup. Ketika Ye Qingwan mendengar kata-kata Qin Chuan, dia langsung menghela napas lega. Karena Qin Chuan mengatakan bahwa Ye Tianan tidak akan mati, dia benar-benar tidak akan mati. Saat pandangannya menyapu kelima penjaga itu, matanya dipenuhi dengan kedinginan yang tak berujung. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju ke arah kelima penjaga itu, sambil berkata, apakah kalian tahu apa yang kupikirkan saat kalian menghinaku dengan kata-kata kasar kalian? Saat itu, aku berpikir untuk membiarkan kalian pamer sebentar. Suatu hari nanti, aku sendiri yang akan memotong lidah kalian dan membuat kalian membayar mahal atas kata-kata kotor yang kalian ucapkan kepadaku hari ini. Ia hampir meludahkan kata-kata itu melalui gigi yang terkatup rapat. Hanya seseorang yang benar-benar pernah mengalami keputusasaan yang dapat memahami betapa besar kebencian yang ia rasakan dari rasa sakit yang baru saja ia alami. Kata-katanya membuat kelima penjaga itu gemetar tak terkendali. Entah mengapa, meskipun Ye Qingwan adalah seniman bela diri tingkat tinggi yang setara dengan mereka merasakan tekanan mencekik yang terpancar darinya saat itu. Qin Chuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya perlu berdiri di belakang Ye Qingwan, dan sisanya terserah padanya untuk ditangani. Dasar pelacur, berani-beraninya kau mengancam kami. Apa kau benar-benar mengira kami mudah dikalahkan? Salah satu penjaga akhirnya tak tahan lagi dan dengan marah berkata, kau mau memotong lidah kami. Hanya denganmu, seorang pelacur. Kau pikir kau siapa? Kau masih menganggap dirimu sebagai nona muda dari keluarga Ye. Kukatakan padamu, begitu kau memutuskan untuk meninggalkan keluarga Ye, bahkan kami, para penjaga rendahan ini, bisa dengan mudah menghabisimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan dukungan pria itu, kamu bisa melakukan apa saja kepada kami? Kami ingin melihat apakah kau, dasar pelacur, benar-benar bisa memotong lidah kami. Para penjaga lainnya menjadi marah, masing-masing berteriak dengan geram kepada Ye Qingwan. Wajah Ye Qingwan dipenuhi dengan kekejaman. Di kota provinsi Laut Timur, dia dikenal sebagai wanita Zhu Yixing, bukan seseorang yang berhati lembut. Dengan Qin Chuan di sisinya, dia tidak perlu takut. Hari ini, dia harus menggunakan lidah mereka untuk menghapus penghinaan yang telah dideritanya. Semakin dekat Ye Qingwan kepada mereka, semakin gelisah perasaan mereka. Tepat ketika Ye Qingwan hendak mendekati mereka dalam jarak 5 meter, emosi salah satu penjaga tiba-tiba runtuh, dan dia meraung, saudara-saudara, bunuh pelacur ini. Para penjaga lainnya saling bertukar pandang, mengangguk, lalu semuanya menatap Ye Qingwan dengan dingin. Pada saat ini, Ye Qingwan terus melangkah maju, hanya menyisakan jarak 2 meter di antara mereka. Penjaga yang tadi berteriak untuk membunuh Ye Qingwan berteriak lagi, memimpin serangan ke arahnya. Detik berikutnya, sebuah pemandangan mengerikan terjadi yang membuat semua penjaga ketakutan. Penjaga yang pertama kali maju, tanpa peringatan apapun, berlutut dengan berat dan meluncur maju tepat ke kaki Ye Qingwan. Di jalan berbatu yang kasar itu, tertinggal 2 jejak darah yang mengerikan, bekas dari lutut penjaga saat ia tergelincir. Jeritan melengking menggema di seluruh rumah keluarga Ye. 4 penjaga lainnya yang hendak menyerang membeku di tempat, semuanya menunjukkan wajah yang dipenuhi rasa takut. Tepat sebelumnya, mereka hanya mendengar suara berteriak, pergi. Kemudian salah seorang di antara mereka dipukul dan terlempar ke belakang. Adegan yang terjadi sekarang bahkan lebih sulit dipercaya bagi mereka. Rekan yang tadi menyerang Ye Qingwan tiba-tiba berlutut tanpa tanda-tanda apapun, dan momentum ke depan yang kuat membuatnya tergelincir cukup jauh setelah berlutut. Keempat penjaga yang tersisa saling memandang, bingung dengan apa yang telah terjadi. Mungkinkah itu pria tersebut? Mereka semua menoleh ke arah Qin Chuan tetapi melihatnya berdiri dengan tenang di tempatnya, tatapan dinginnya tertuju pada penjaga yang berlutut di hadapan Ye Qingwan. Terlalu berisik, kata Ye Qingwan dingin. Pada suatu saat yang tidak diketahui, dia mengeluarkan belati di tangannya, dan dengan gerakan cepat, lidah yang terpotong setengah dan berdarah jatuh ke tanah. Gelombang. Penjaga itu, sambil memegangi mulutnya yang berdarah, berguling-guling di tanah kesakitan. Adegan ini sangat mengejutkan keempat penjaga lainnya, yang sudah membelalakan mata mereka karena ngeri. Wanita ini, dia benar-benar memotong lidah teman mereka. Beberapa saat yang lalu, kelima orang itu telah berbicara tidak sopan kepada Ye Qingwan, jadi apakah Ye Qingwan sekarang akan memotong lidah mereka juga? Sambil berpikir demikian, keempat penjaga yang tersisa menjadi pucat pasi. Ye Qingwan tiba-tiba mendongak dan berkata dingin, sekarang, giliran kalian. Dia memegang belati yang berlumuran darah segar. Darah mengalir dari ujung belati hingga ke pangkalnya, menetes ke tanah. Dasar jalang, apa kau benar-benar berpikir kami mudah ditipu? Seorang penjaga lainnya, yang diliputi emosi, berteriak, saudara-saudara, wanita ini berada di alam energi gelap tahap akhir seperti kita. Jika kita menyerang bersama, kita pasti bisa membunuhnya.
Begitu kata-katanya berakhir, tekanan mengerikan menyelimutinya, dan lututnya langsung membentur tanah, disertai suara tulang patah yang tajam. Jeritan memilukan pun terdengar. Ekspresi Ye Qingwan sedikit berubah, dia tahu bahwa Qin Chuan sedang membantunya. Apakah ini kekuatan pria itu? Hanya dengan mengerahkan tekanannya, dia bisa membuat seorang seniman bela diri tingkat tinggi berlutut di tanah puluhan meter jauhnya, sepenuhnya tak berdaya di hadapannya. Ye Qingwan menghentikan pikiran liarnya dan berjalan menuju penjaga yang sedang berlutut. Tidak, saya salah, Nona, saya benar-benar tahu saya salah. Tadi mulut saya yang kasar, seharusnya saya tidak menghina Anda, seharusnya saya tidak memaksa Anda berlutut dan memohon kepada kami. Saya benar-benar tahu saya salah. Sebelum penjaga itu menyelesaikan permohonannya, Ye Qingwan kembali membuat tebasan cepat, dan permohonan itu berhenti seketika, hanya menyisakan ratapan menyakitkan dari seorang pria yang kehilangan lidahnya. 3 penjaga yang tersisa mulai gemetaran tak terkendali, wajah mereka benar-benar pucat pasi. Jika mereka belum menyadari kesulitan yang mereka hadapi hingga sekarang, mereka benar-benar bodoh. Melihat Ye Qingwan menoleh ke arah mereka, ketiganya serentak berlutut. Bang, gelombang. Mereka dengan panik membenturkan kepala mereka ke batu paving, sambil memohon, Nona, kami salah, kami benar-benar tahu kami salah. Meskipun Anda telah meninggalkan keluarga Ye, Anda tetap Nona kami di hati kami. Yang mulia, mohon maafkan kami kali ini saja, dan kami tidak akan pernah berani mengulanginya lagi. Tatapan mata Ye Qingwan yang dingin dan tanpa kehangatan sedikit pun, berbicara dengan nada menakutkan, ketika aku memohon agar kalian mengizinkanku masuk tadi, apakah ada di antara kalian yang merasa sedikit pun iba? Tidak. Bukan hanya kau tidak mengizinkanku masuk, kau juga menghinaku dengan kata-kata keji dan membuatku berlutut dan memohon. Dulu, kenapa kau tidak mengampuniku? Sekarang, karena tahu kau tak sanggup menghadapiku, kau ingin aku mengampunimu. Mengapa saya harus? Pada akhirnya, dia hampir meraung, belatinya yang berlumuran darah menebas tanpa ragu-ragu, menimbulkan jeritan kestongkoan. Apakah kamu sudah cukup melampiaskan emosi? Tepat saat itu, terdengar desahan, diikuti oleh orang tersebut yang berkata, jika itu belum cukup, setiap orang dari keluarga Ye yang telah berbuat salah padamu, siapapun dia, kau yang tentukan siapa yang akan mati dan mereka akan mati. Ye Qingwan tiba-tiba berbalik, berhadapan dengan sosok tua. Bab 512. Realita yang pahit. Kepala keluarga. Ye Qingwan, saat melihat pria tua itu, terkejut sesaat sebelum tersadar kembali, dan berseru dengan nada yang gugup dan asing. Kepala keluarga. Qin Chuan mengerutkan kening, mengamati sikap Ye Qingwan dan pernyataannya tentang pria itu, jelas bahwa hubungan mereka tidak terlalu dekat. Sang patriark keluarga Ye, kakek kandung Ye Qingwan sendiri, tetapi Ye Qingwan memanggilnya, kepala keluarga, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan mereka. Ketika Ye Zong mendengar Ye Qingwan memanggilnya seperti itu, dia menatapnya dengan ekspresi yang tampak ramah, tersenyum sambil berkata, ada apa? Tidak memanggilku kakek lagi. Ye Qingwan menggigit bibir merahnya erat-erat, wajahnya dipenuhi konflik batin, tampak ragu untuk memanggil pria itu sebagai kakek. Qin Chuan tiba-tiba melangkah maju, menggenggam tangan Ye Qingwan, dan berkata, jika kau ragu, gunakan saja gelar apapun yang pernah kau gunakan sebelumnya. Jika Ye Zong benar-benar menganggap Ye Qingwan sebagai cucunya, bagaimana mungkin dia membiarkan cucunya menderita ketidakadilan di dalam keluarga Ye? Kini, menampilkan dirinya sebagai sosok kakek yang baik hati pada saat ini terasa sangat palsu. Setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, ketegangan di hati Ye Qingwan langsung sirna, dan dia menatap Ye Zong tanpa emosi, berkata, kepala keluarga, saya kembali kali ini hanya untuk menemui Ye Tianan untuk terakhir kalinya, untuk memenuhi keinginan terakhir ibu saya. Setelah itu, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Ye lagi. Ye Zong terdiam, tatapannya tertuju pada Ye Qingwan, pikirannya tak terjawab. Setelah sekian lama, akhirnya dia berkata, terlepas dari apakah kau mengakui aku sebagai kakekmu, atau apakah kau mengakui ayahmu, satu hal tetap tak terbantahkan, kau memiliki darah keluarga Ye yang mengalir di dalam pembuluh darahmu. Ye Qingwan tertawa dingin, garis keturunan. Apakah orang-orang dari keluarga Ye pernah memperlakukan saya sebagai bagian dari garis keturunan mereka? Ketika ibu saya berada di ambang kematian, karena khawatir akan saya, dia tidak punya pilihan selain menghubungi ayah saya. Bahkan sampai saat-saat terakhirnya, dia menasihati saya untuk tidak membenci Ye Tianan. Sejak kepulanganku ke keluarga Ye, seberapa banyak yang telah kulakukan untuk perebutan hak waris. Tetapi apa yang pernah dilakukan ayahku untukku, putrinya? Dia mengizinkan istrinya menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku, mengizinkannya menghina dan menyusahkanku, bahkan menutup mata terhadap perlakuan buruk orang lain terhadapku. Di keluarga Ye, selain sepupuku Ruwei, siapa lagi yang pernah mengakui aku?
Di mata mereka yang menganggap diri mereka sebagai keturunan sejati keluarga Ye, aku hanyalah anak perempuan haram yang diterima kembali ke dalam keluarga, sama sekali tidak layak dibandingkan. Dan sekarang, bahkan keinginanku untuk kembali ke keluarga Ye untuk menemui Ye Tianan untuk terakhir kalinya pun tidak diterima, sampai-sampai seorang penjaga rendahan di gerbang pun berani menghinaku, memaksaku berlutut dan memohon agar diizinkan masuk. Apakah ini yang kau sebut garis keturunan keluarga Ye? Wajah Ye Qingwan menunjukkan ekspresi ironis saat ia mengalihkan pandangannya ke arah Ye Zong, air mata menggenang di matanya. Kata-kata ini telah lama terpendam di dalam hatinya, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengungkapkannya, karena tahu bahwa meskipun dia melakukannya, tidak akan ada yang mau mendengarkan. Adapun pria di hadapannya, patriark keluarga Ye, ini baru ketiga kalinya dia bertemu dengannya dalam lebih dari 1 dekade sejak dia kembali ke keluarga Ye. Apakah ini hubungan yang normal antara seorang kakek dan cucu perempuan? Ye Zong, dengan ekspresi tenang, berkata kepada Ye Qingwan, kau benar, keluarga Ye memang berhutang maaf padamu, tetapi kau juga telah tinggal di keluarga Ye selama lebih dari 1 dekade, kau seharusnya sangat menyadari kekejaman yang terjadi di dalam keluarga tingkat atas. Ye Qingwan tetap diam, menunggu Ye Zong menjelaskan. Dia melanjutkan, keluarga Ye, sebagai salah satu dari 9 gerbang Yandu dan yang terkuat di antara mereka, diawasi ketat oleh 8 keluarga lain yang memiliki kedudukan setara. Kelalaian sekecil apapun dapat menyebabkan keluarga Ye kehilangan posisinya di puncak. Oleh karena itu, persaingan paling brutal untuk memperebutkan gelar pewaris terjadi di dalam keluarga Ye. Untuk menjadi patriark keluarga Ye, seseorang tidak hanya harus memiliki kecerdasan dan kemampuan bela diri, tetapi juga kecerdasan emosional tingkat tinggi dan bahkan koneksi yang luas. Dalam lingkungan seperti itu, perkembangan keluarga Ye tidak hanya ditandai oleh persaingan sengit untuk mendapatkan warisan, perebutan pengaruh yang lebih besar di dalam keluarga juga menuntut persaingan. Dengan ratusan anggota di keluarga Ye, dan lebih dari 100 orang dalam garis keturunan langsung, bagaimana mungkin kau, seorang anak perempuan haram yang baru dibawa kembali ke keluarga Ye saat remaja, dengan mudah mendapatkan pengakuan keluarga? Ye Qingwan tertawa dingin, jadi maksudmu, jika aku tidak memiliki kemampuan yang cukup, aku ditakdirkan untuk ditindas oleh kerabatku sendiri. Ye Zong mengangguk, benar. Sekeras apapun kedengarannya, itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Menyaksikan pengakuan Ye Zong yang tanpa ragu, Ye Qingwan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Sementara itu, Qin Chuan mengerutkan kening. Pertikaian internal keluarga Ye memang brutal, namun wajar untuk keluarga terkemuka. Ada pepatah kuno yang mengatakan, kasihanilah wanita cantik yang hidupnya selalu rapuh, keluarga kerajaan adalah yang paling tidak berperasaan. Meskipun puisi ini berbicara tentang harem seorang kaisar, puisi ini juga berlaku untuk keluarga Yandu terkemuka seperti keluarga Ye. Aura Ye Qingwan melonjak saat dia menatap Ye Zong dan berkata dingin, jika memang begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Apakah patriark keluarga Ye mengizinkan saya masuk, atau tidak? Ye Zong menjawab, dulu, kamu tidak akan bisa menginjakan kaki di keluarga Ye, tetapi mulai sekarang, meskipun kamu memilih untuk meninggalkan keluarga Ye, pintunya akan selalu terbuka untukmu. Setelah mengatakan itu, Ye Zong berbalik dan pergi. Sejenak, Ye Qingwan tercengang. Ia sudah siap menerobos masuk, namun Ye Zong malah membiarkannya lewat. Qin Chuan menatap dalam-dalam ke arah yang ditinggalkan Ye Zong dan berkata kepada Ye Qingwan, orang tua itu memang sangat pragmatis. Tiba-tiba, Ye Qingwan teringat sesuatu dan bertanya, apakah ini karena kamu? Qin Chuan mengangguk, kekuatan lelaki tua itu tak terukur, dan dia bisa berdiri tegak di antara 9 gerbang Yandu, tetapi selama saya berada di Yandu, saya belum pernah mendengar sepatah kata pun tentang kultivasi patriark keluarga Ye. Dia merasakan bahaya dariku dan tahu dia bukan tandinganku. Dia tidak akan bisa menghentikanku meskipun dia mencoba, jadi dia mungkin saja membiarkanmu masuk, mencoba membuatmu merasa bersalah dengan dalih kesetiaan keluarga. Ye Qingwan mendapat pencerahan, ekspresinya menjadi jauh lebih tenang, dan dia berkata dengan sedikit nada sedih, setelah pertemuan terakhir ini, saya tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Ye. Qin Chuan meraih tangan Ye Qingwan dan meremasnya dengan lembut, sambil berkata pelan, kita bicarakan masa depan nanti. Untuk sekarang, ikuti saja kata hatimu. Tanpa ada yang menghalangi mereka, Qin Chuan dan Ye Qingwan dengan lancar menuju kediaman Ye Tianan. Ini benar-benar realisme. Qin Chuan berkata dengan sinis sambil memandang rumah besar yang sunyi itu. Biasanya ramai dengan aktivitas, kediaman Ye Tianan kini sunyi karena penyakitnya yang kritis, bahkan petugas keamanan pun tidak terlihat. Ye Qingwan memasang ekspresi kompleks. Keduanya berjalan berdampingan memasuki rumah besar itu. Ye Tianan terbaring di ranjang sakit yang diletakkan di aula utama, dan di sampingnya, hanya ada seorang pelayan muda yang duduk di sofa di dekatnya, menonton video di ponselnya, dan tertawa terbahak-bahak pada bagian-bagian yang menurutnya lucu.
Dia tidak menyadari Qin Chuan dan Ye Qingwan memasuki villa. Melihat itu, wajah Ye Qingwan langsung berubah gelap, dan dia berkata dengan marah, apakah seperti ini cara merawat orang sakit? Bab 513. Bukankah itu tidak pantas? Gadis pelayan itu, yang asyik menonton video, tiba-tiba mendengar teriakan marah Ye Qingwan dan berdiri ketakutan, menjatuhkan ponselnya ke tanah. Aku. Wajah gadis pelayan itu dipenuhi rasa takut, tetapi ketika dia melihat Ye Qingwan, dia menjadi marah dan malu lalu berkata, kenapa kau berteriak? Hanya seekor semut yang diusir dari keluarga, berani-beraninya kau memarahiku dengan keras. Ye Qingwan menamparkan wajahnya, dan bekas tamparan yang jelas langsung muncul di pipi gadis pelayan itu. Gadis pelayan itu, dengan sangat tak percaya, berkata, kau benar-benar berani memukulku. Ye Qingwan menamparnya lagi, dan jejak tangan lain langsung muncul di sisi kiri wajah gadis pelayan itu, tumpang tindih dengan yang pertama membentuk pola bunga yang mekar. Kali ini, gadis pelayan itu hanya sempat mengucapkan satu kata sebelum tamparan lain menghantam wajahnya. Ye Qingwan berbicara dengan marah, jika kau berani mengucapkan omong kosong lagi, apakah kau percaya aku akan membunuhmu sekarang juga? Gadis pelayan itu gemetar seluruh tubuhnya, tiba-tiba tersadar. Meskipun Ye Qingwan telah meninggalkan keluarga Ye, dia tetaplah putri dari tuan muda kedua Ye, dan seorang seniman bela diri alam tingkat akhir energi gelap sejati. Dia sendiri hanyalah seorang pelayan wanita paling rendah di keluarga Ye, bahkan jika Ye Qingwan membunuhnya, tidak seorang pun akan memperhatikan masalah itu. Melihat wajah pelayan wanita itu yang kini dipenuhi rasa takut, bibirnya terkatup rapat, Ye Qingwan berkata dingin, makhluk hina. Hati Qin Chuan dipenuhi emosi, inilah kenyataan, ketika kau sedang terpuruk, semua orang ingin menginjak-injakmu. Kunjungan ke keluarga Ye ini memang sangat membuka wawasan baginya. Ye Qingwan mendekati ranjang rumah sakit dan, melihat wajah pucat Ye Tianan, tidak dapat lagi menahan emosinya, air mata mengalir deras di wajahnya. Terlepas dari bagaimana Ye Tianan memperlakukannya, sejak ia dibawa kembali ke keluarga Ye, ia menganggapnya sebagai satu-satunya penopang hidupnya. Saat ini, Ye Tianan telah sepenuhnya jatuh ke dalam koma yang dalam, tidak ada jejak warna di wajahnya, dan bahkan napasnya sangat lemah. Selimut putih yang menutupinya basah kuyup oleh darah segar di lututnya. Ye Qingwan dengan gemetar mengangkat selimut dengan kedua tangannya, dan ketika melihat kaki Ye Tianan, emosinya langsung hancur. Dia menutup mulutnya erat-erat dengan tangan kanannya, menahan diri agar tidak menangis. Lutut Ye Tianan berlumuran darah dan daging, seolah-olah telah mengalami kerusakan parah, dan di tengah darah merah itu, serpihan tulang putih mencuat, dengan banyak belatung putih menggeliat di atasnya. Bisa dibayangkan betapa besar rasa sakit yang dialami Ye Tianan saat ia masih sadar. Bahkan Qin Chuan mengerutkan kening saat melihat lutut Ye Tianan. Sebelumnya, dia telah menyegel kaki Ye Tianan dengan energi spiritual sesuai keinginan Ye Qingwan, tidak ada orang yang kekuatannya lebih rendah darinya yang dapat membuat Ye Tianan berdiri lagi. Namun kini, lutut Ye Tianan terlihat sangat cacat. Tiba-tiba, Qin Chuan bertanya, setelah perawatan terakhir yang saya berikan, bagaimana Ye Tianan bisa berdiri lagi? Ye Qingwan menggelengkan kepalanya, lalu sesuatu terlintas di benaknya, dan tatapan tajamnya tiba-tiba tertuju pada pelayan wanita itu sambil berbicara dengan marah, kau selalu berada di sisi ayahku. Sebelum dia berdiri kali ini, apakah dia bertemu dengan siapapun? Berdebar. Tak sanggup menahan tekanan yang dilepaskan oleh Ye Qingwan, pelayan wanita itu segera berlutut di tanah, gemetar ketakutan sambil berkata, Tuan muda kedua bertemu dengan seorang tuan bernama Miao, memanggilnya Tuan Miao. Tuan Miao memberi tuan muda kedua sebuah botol giok, dan menyuruhnya mencari cara untuk menyerahkan botol itu kepada seorang wanita bernama Tang Yuer. Kemudian tuan muda kedua membawa botol giok itu ke keluarga Wang, meminta mereka untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu, dia menemukan Tuan Miao lagi, yang mengiris jarinya sendiri dan meneteskan darah segar ke mulut ayahku, dan kemudian ayahku dapat berdiri sekali lagi. Ye Qingwan berteriak, jika kau berani menipuku, apakah kau percaya aku akan membunuhmu sekarang juga? Gadis pelayan itu langsung panik, menangis dan memohon belas kasihan, Nona, saya tidak berbohong kepada Anda, semua yang saya katakan adalah benar, tolong jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Pada saat itulah Qin Chuan angkat bicara, dia tidak berbohong. Barulah kemudian Ye Qingwan melepaskan pelayan wanita itu dan menatap ke arah Qin Chuan. Qin Chuan menatap pelayan itu dan bertanya, Tuan Miao yang Anda bicarakan, apakah dia yang berambut putih seluruhnya dan berwajah sangat jelek? Pelayan itu mengangguk berulang kali, ya, itu dia orangnya. Seorang lelaki tua yang sangat jelek dengan rambut putih lebat dan wajah penuh keriput. Qin Chuan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Sang pelayan, seolah-olah telah diampuni, bergegas keluar dari rumah besar itu. Qin Chuan kemudian berkata, orang yang dia bicarakan bernama Miao Dahai, seorang ahli teknik Gu.
Dia menyuruh Ye Tianan meminum darahnya sendiri, yang sebenarnya mengandung cacing gu. Begitu cacing gu memasuki tubuh Ye Tianan, ia memecahkan segel yang telah kupasang, dan itulah bagaimana Ye Tianan mendapatkan kembali kemampuan untuk berjalan. Wajah Ye Qingwan penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa bahkan tangan suci dari Balai Medis Nasional pun tidak dapat menemukan penyebab kelumpuhan Ye Tianan, dan penyebab itu secara tak terduga diatasi oleh cacing gu kecil. Memikirkan hal itu, dia kembali khawatir dan menatap Qin Chuan, apakah masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Qin Chuan mengangguk sedikit, karena Miao Dai dibunuh olehku, cacing gu di dalam Ye Tianan kehilangan kendali. Untuk bertahan hidup, sekarang ia menggerogoti daging dan darahnya. Saat ini, kedua lutut Ye Tianan telah dimakan oleh cacing gu, dan jika cacing itu terus hidup, bahkan jika Ye Tianan mati, dia akan dimakan seluruhnya oleh cacing gu. Ye Qingwan berdiri gemetar, wajahnya dipenuhi kengerian saat ia menatap lutut Ye Tianan. Qin Chuan berkata, selanjutnya, yang perlu saya lakukan hanyalah mengeluarkan cacing gu dari tubuh Ye Tianan, dan nyawanya akan terselamatkan. Ye Qingwan menghela napas lega. Selama nyawa Ye Tianan bisa diselamatkan, bahkan jika dia harus melepaskan hubungan ayah anaknya dengan Ye Tianan, jika arwah ibunya mengawasi dari surga, dia pasti tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Ye Qingwan bertanya, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Qin Chuan berkata, siapkan pisau untukku, pisau buah pun boleh, dan siapkan juga korek api. Tak lama kemudian, Ye Qingwan membawakan pisau buah sepanjang 20 cm dan sebuah korek api. Ketika Qin Chuan mengambil pisau buah itu, lapisan cahaya biru segera muncul di ujungnya, dan Ye Qingwan menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Saat pisau buah itu sampai di tangan Qin Chuan, pisau itu seolah hidup, bekerja selaras sempurna dengan tangannya untuk membuang semua daging busuk dari lutut Ye Tianan. Proses pengangkatan daging busuk itu hanya berlangsung selama 1 menit. Ye Qingwan terkejut, apakah sudah sembuh? Qin Chuan tersenyum dan berkata, hampir. Saat dia berbicara, 2 garis cahaya biru muncul di matanya, tertuju erat pada lutut Ye Tianan, sementara tangan kanannya mengangkat pisau buah tinggi-tinggi. Puh! Tiba-tiba, Qin Chuan dengan ganas menusukkan pisau 1 inci di atas lutut Ye Tianan dan dengan sentakan kuat, seekor cacing gu seukuran kacang hijau, beserta sedikit dagingnya, tercabut. Cacing gu, yang hanya sebesar kacang hijau, meronta-ronta dengan liar di ujung pisau. Ye Qingwan menyaksikan dengan linglung, dia benar-benar merasakan aura yang sangat berbahaya terpancar dari cacing gu kecil ini. Qin Chuan, sambil memegang pisau buah di satu tangan dan korek api di tangan lainnya, langsung membakarnya dengan api. Yang membuat Ye Qingwan takjub adalah bagaimana cacing gu kecil itu, meskipun hanya sebesar kacang hijau, mampu bertahan dalam kobaran api yang dahsyat selama 1 menit penuh sebelum berhenti bergerak. Ye Qingwan bertanya dengan takjub, apakah ini cacing gu? Qin Chuan mengangguk, seorang guru gu mengolah cacing gu dengan daging dan darahnya sendiri, dan darahnya mengandung berbagai cacing gu. Semakin kuat guru gu, semakin banyak cacing gu yang berada di tubuhnya, dan semua cacing gu ini akan berada di bawah kendali guru gu, menyebabkan bahaya yang tak terduga bagi musuh. Sambil berbicara, Qin Chuan memberikan ramuan lain kepada Ye Tianan. Qin Chuan menatap Ye Qingwan dan berkata, dalam 1 jam, Ye Tianan akan bangun, dan dalam 3 hari, daging di kakinya akan pulih, dan dia juga akan mendapatkan kembali kemampuan untuk berjalan. Setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, mata Ye Qingwan memerah karena rasa terima kasih. Namun tepat pada saat itu, sesosok pria parubaya masuk, wajahnya pucat pasi sambil berkata kepada Ye Qingwan, Qingwan, apakah kau lupa janji kita? Membiarkan Tuan Qin mengobati kaki ayahmu itu tidak pantas, bukan? Bab 514. Terlalu banyak perundungan. Melihat sosok yang mendekat, Qin Chuan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ye Qingwan memanggilnya dengan sedikit rasa bersalah yang terlihat di wajahnya. Dia pernah berjanji pada Ye Tiancheng untuk tidak membiarkan Ye Tianan kembali memperebutkan posisi pewaris, tetapi sekarang dia membawa Qin Chuan untuk membantu menyembuhkan Ye Tianan, yang secara efektif melanggar janjinya. Dengan suara lembut, Ye Qingwan berkata, dia sudah dalam kondisi seperti ini, bahkan jika dia pulih, aku khawatir dia tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi pewaris takhta denganmu. Ye Tiancheng berkata dengan cemas, kau tahu betapa ketatnya persaingan untuk menjadi pewaris keluarga Ye. Selama ayahmu masih bisa bersaing, masih ada kemungkinan baginya untuk menjadi pewaris keluarga Ye. Dengan apa yang kau lakukan sekarang, bisakah kau benar-benar menghadapi pamanmu? Tepat saat itu, Qin Chuan mendengus dingin. Ye Tiancheng gemetar tanpa sadar, lalu menoleh ke Qin Chuan sambil tertawa terpaksa, Tuan Qin, Anda tahu orang seperti apa Ye Tianan itu? Dari pemahaman saya tentang dia, jika dia menemukan kesempatan di masa depan, dia pasti tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Aku tidak bermaksud menebar perselisihan, tetapi bagaimanapun juga,
kau telah membunuh istrinya, dan kau tahu bagaimana dia memperlakukan King Wan. Bahkan jika kau menyembuhkannya, dia tidak akan berterima kasih, sebaliknya, dia akan menyimpan kebencian terhadapmu. Tapi aku berbeda. Kita mungkin pernah mengalami konflik kecil di masa lalu, tapi itu sudah berlalu, dan aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Secara perbandingan, akan lebih menguntungkanmu jika aku menjadi pewaris keluarga Ye daripada Ye Tianan. Dia benar-benar takut Qin Chuan menyembuhkan Ye Tianan. Lagi pula, Ye Qingwan adalah putri Ye Tianan. Jika ayah dan anak perempuan itu berdamai, dengan kemampuan Qin Chuan, membantu Ye Tianan tidak hanya akan menjadikannya pewaris biasa, mungkin dia bahkan bisa membantu Ye Tianan menjadi patriark keluarga Ye. Apa bedanya bagiku siapa di antara kalian yang menjadi pewaris keluarga Ye? Qin Chuan menatap Ye Tiancheng dengan dingin dan berkata, bahkan jika Ye Tianan akhirnya menjadi pewaris, bahkan jika dia mengejarku untuk membalas dendam, apakah menurutmu aku akan takut? Ye Tiancheng ingin membantah, tetapi dia terdiam. Beberapa saat yang lalu, patriark keluarga Ye telah turun tangan, namun tetap tidak dapat berbuat apapun terhadap Qin Chuan, yang terus merawat Ye Tianan. Jika keluarga Ye benar-benar memiliki kesempatan untuk mengalahkan Qin Chuan, apakah mereka akan membiarkannya dengan mudah memasuki kediaman Ye setelah dia membunuh seorang anggota keluarga Ye? Itu bukanlah poin-poin utamanya. Yang ia takutkan adalah bahwa patriark, karena hubungan antara Ye Tianan dan Ye Qingwan, pada akhirnya akan memutuskan untuk memberikan posisi pewaris kepada Ye Tianan. Tapi, Ye Tiancheng terlalu cemas hingga tidak tahu harus berkata apa. Qin Chuan berkata dingin, aku tidak tertarik dengan perebutan hak waris keluarga Ye, dan aku juga tidak peduli. Begitu Ye Tianan sembuh, aku akan membawa King Wan dan pergi, dan sejak saat itu, kita tidak akan terlibat dalam urusan keluarga Ye lagi. Sambil berkata demikian, ia melirik Ye King Wan, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Ye Tiancheng, matanya dingin saat ia berbicara, lagi pula, jangan pernah berpikir untuk menggunakan moralitas untuk mengikat King Wan. Sekalipun Ye Qingwan berjanji padamu terakhir kali untuk mendiskualifikasi Ye Tianan dari kompetisi pewaris tahta, itu sudah berlalu. Adapun hari ini, akulah yang menyelamatkan Ye Tianan. Mendengar ucapan Qin Chuan, wajah Ye Tiancheng pucat pasi, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Qin Chuan, maupun mencegah Ye Tianan bangkit kembali. Dengan bakat bela diri Ye Tianan dan koneksi yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun, kemungkinan besar dia akan dengan cepat mendapatkan kembali kualifikasinya untuk bersaing memperebutkan gelar pewaris. Sebelumnya, Ye Tianan kehilangan kualifikasinya karena lumpuh, bukan karena kurangnya kemampuan. Kini setelah Qin Chuan turun tangan untuk menyelamatkannya, Ye Tianan pasti akan bangkit kembali, sehingga mendapatkan kembali kualifikasinya untuk kompetisi pewaris tahta. Paman, aku tahu apa yang Paman khawatirkan. Apakah Ye Tianan akan bersaing dengan Paman untuk posisi pewaris atau tidak, itu di luar pengetahuanku. Tetapi aku dapat meyakinkan Paman, aku tidak akan membantu Ye Tianan dalam hal apapun di masa depan. Ye Qingwan menatap Ye Tiancheng dengan ekspresi rumit saat dia berbicara. Ye Tiancheng tahu bahwa tindakan Qingwan ini sudah merupakan hasil terbaik, meskipun ia enggan, mengingat sebentar lagi tidak akan ada lagi orang di keluarga Ye yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya memperebutkan posisi pewaris. Namun Qingwan telah membawa Qin Chuan untuk menyelamatkan Ye Tianan. Melihat hal itu, Ye Tiancheng berkata kepada Ye Qingwan, kalau begitu, aku tidak akan memaksa lebih jauh. Kuharap King Wan akan menepati janjinya. Setelah selesai berbicara, dia melirik Qin Chuan sekali lagi, lalu berbalik dan segera pergi. Saat tidak ada orang luar di sekitar, mata Ye King Wan yang merah karena air mata menatap Qin Chuan dan berkata, Qin Chuan, aku telah merepotkanmu. Qin Chuan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Ye King Wan menatap Ye Tianan dalam-dalam untuk terakhir kalinya, lalu berdiri dan pergi bersama Qin Chuan. Awalnya, ia datang hanya untuk menemui Ye Tianan untuk terakhir kalinya. Namun, setelah Qin Chuan merawat Ye Tianan, hal itu jauh melebihi harapannya. Kali ini, dia benar-benar tidak berutang apapun lagi kepada Ye Tianan dan juga telah memenuhi janji yang dia buat kepada ibunya di ranjang kematiannya. Saudari. Saat mereka berjalan menuju gerbang depan rumah keluarga Ye, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari belakang. Ye Qingwan berbalik dan melihat Ye Ruwei, matanya berlinang air mata, yang membuat air matanya sendiri mengalir tak terkendali. Ye Ruwei bertanya, saudari, apakah kau benar-benar akan meninggalkan keluarga Ye? Ye Qingwan mengangguk, berjalan mendekat, dan menggenggam tangan Ye Ruwei, sambil berkata, setelah kakakmu pergi, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Ye Ruwei kehilangan orang tuanya di usia muda. Meskipun ia dianggap sebagai seorang wanita muda dari keluarga Ye, tanpa perlindungan orang tuanya, ia tidak memiliki ikatan kekerabatan yang nyata dalam keluarga sekaya itu. Barulah setelah Ye Qingwan dibawa kembali ke keluarga Ye, Ye Ruwei merasa memiliki ikatan kekerabatan.
Air mata tiba-tiba mengalir lebih deras di wajah Ye Ruwei, dan dengan suara tercekat, dia berkata, "Kakak, aku tidak tega melepaskanmu." Air mata Ye Qingwan semakin deras. Jika ada seseorang di keluarga Ye yang masih ia sayangi, itu pasti Ye Ruwei. Melihat kedua saudari itu berpelukan erat, Qin Chuan merasa terharu. Akhirnya, kedua saudari itu berpisah. Ye Qingwan menyeka air mata dari sudut matanya dan tiba-tiba menatap Qin Chuan untuk bertanya, "Qin Chuan, bisakah kita membawa Ruwei bersama kita?" Ketika Ye Ruwei mendengar kata-kata Ye Qingwan, dia langsung berseri-seri, menatap Qin Chuan dengan penuh harap. Jika Ye Qingwan meninggalkan keluarga Ye, apa alasan baginya untuk tetap tinggal? Qin Chuan menatap Ye Ruwei lalu mengangguk, "Baik." Dengan status dan posisinya saat ini, mengatur satu orang saja merupakan tugas yang mudah, bukan? Mendengar kata-kata Qin Chuan, Ye Qingwan dan Ye Ruwei menangis kegirangan. "Terima kasih, saudara ipar." Ye Ruwei berkata dengan penuh semangat. Mendengar Ye Ruwei berbicara kepada Qin Chuan, pipi Ye Qingwan memerah. Melihat Qin Chuan tidak keberatan, dia diam-diam menghela napas lega. Qin Chuan berkata, "Kalau begitu, kemasi barang-barangmu, dan pergilah bersama kami." "Terima kasih, kakak ipar, aku akan segera berkemas." Ye Ruwei buru-buru lari. Namun, begitu ia berlari beberapa langkah, sesosok tiba-tiba muncul, menatap Qin Chuan dengan tidak senang dan berkata, "Tuan Qin, bukankah Anda terlalu lancang?" Bab 515. Kamu punya tunangan. Melihat siapa yang datang, Qin Chuan mengerutkan alisnya. Kepala keluarga. Wajah Ye Ruwei dipenuhi rasa takut saat dia berseru dengan suara gemetar. Orang yang datang itu tak lain adalah patriark keluarga Ye, Ye Zong. Saat itu, wajah Ye Zong menunjukkan sedikit kemarahan saat dia menatap Ye Ruwei dengan dingin dan berkata, "Apakah kau begitu ingin meninggalkan keluarga Ye?" Ye Ruwei sangat gugup. Meskipun Ye Zong adalah kakeknya, baginya, sosok itu begitu asing. Ye Qingwan menatap Ye Zong dengan berani dan berkata, "Kepala keluarga, saya ingin membawa Ruwei pergi, mohon izinkan kami lewat." Ye Zong berkata dengan dingin, "Kau boleh pergi, tapi dia tidak boleh." Ye Qingwan langsung merasa cemas karena khawatir meninggalkan Ye Ruwei di keluarga Ye, ia bermaksud membawa Ye Ruwei bersamanya, tetapi Ye Zong menolak. Ye Zong tidak memperhatikan Ye Qingwan, melainkan menoleh ke Qin Chuan dan berkata, "Tuan Qin membunuh anggota keluarga Ye saya di dalam kompleks keluarga Ye, saya memilih untuk menjaga perdamaian. Tuan Qin ingin membawa Qingwan pergi, dan saya menyetujuinya. Saya rasa saya sudah cukup menghormati Tuan Qin, bukan? Jika Tuan Qin juga membawa pergi orang lain, bukankah itu agak tidak masuk akal?" Ye Ruwei tiba-tiba merasa semakin cemas, bagaimanapun juga, ini adalah kepala keluarga Ye, salah satu dari 9 gerbang Yandu. Jika dia tidak mengizinkannya, siapa yang bisa mengambilnya dari keluarga Ye? Qin Chuan mendengus dingin, "Jika bukan karena orang-orang keluarga Ye Mu yang mencari kematian, apakah aku akan membunuh mereka? Adapun Qingwan, dia wanitaku, aku ingin membawanya pergi, alasan apa yang kau miliki untuk menghentikanku? Adapun Ye Ruwei, dia adalah saudara perempuan Qingwan, karena dia ingin pergi bersama kita, maka aku akan membawanya. Dengan hak apa kau menghalangi ini?" Alis Ye Zong berkerut dalam, dan kekuatan menekan yang hampir tak terlihat mulai terpancar dari dirinya. Mulut Qin Chuan melengkung membentuk senyum licik saat dia menyipitkan mata ke arah Ye Zong. Baik Ye Qingwan dan Ye Ruwei tampak cemas, takut Qin Chuan dan Ye Zong akan memulai perkelahian. Qin Chuan tertawa dingin, lalu berkata kepada Ye Qingwan, "Qingwan, kemasi barang-barang adikmu." Ye Qingwan melirik Ye Zong dalam-dalam lalu langsung berjalan ke arah Ye Ruwei, menggenggam tangannya dan membawanya pergi. Alis Ye Zong berkedut, amarah memenuhi tatapannya saat dia menatap Qin Chuan tanpa berkedip. Dia tampak sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Dia tahu Qin Chuan sangat kuat, dan yang terpenting adalah dukungan dari keluarga Tang, keluarga Murong, dan keluarga Jiang. Kemarin, ketika para pembunuh berjubah perak dari bulan perak mencoba mengepung Qin Chuan, anggota dari 3 keluarga besar ini telah membawa tokoh-tokoh kuat mereka sendiri untuk memberikan dukungan. Pada akhirnya, ke-10 pembunuh berjubah perak itu tewas di kompleks keluarga Ye. Dia tidak yakin apakah keluarga-keluarga besar ini akan datang membantu Qin Chuan jika dia sampai menyentuhnya. Waktu terus berlalu, detik demi detik, Ye Zong ragu-ragu untuk bergerak, dan Qin Chuan pun tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Segera setelah itu, Ye Qingwan dan Ye Ruwei kembali, dengan Ye Ruwei hanya membawa 1 koper. "Ayo pergi." Qin Chuan berkata pada Ye Qingwan dan Ye Ruwei, lalu melangkah maju. Ye Zong tiba-tiba berteriak, "Berhenti di situ." Ye Ruwei seketika pucat pasi, menghadap Ye Zong yang tampak garang dan mengintimidasi. Ia dengan gugup berkata,
kepala keluarga, saya tidak berguna tinggal di keluarga Ye, tolong izinkan saya pergi. Ye Zong berteriak, aku bilang, mereka boleh pergi, tapi kau tidak boleh. Tatapan Qin Chuan menjadi dingin saat dia menatap Ye Zong dengan tajam dan berkata, bagaimana jika aku bersikeras membawanya pergi? Ye Zong menggertakkan giginya, jangan terlalu memprovokasi orang. Melihat Ye Zong yang begitu tegas dan percaya diri, Qin Chuan dipenuhi keraguan. Apa yang dipikirkan lelaki tua ini? Dia sudah setuju untuk membiarkan Ye Qingwan pergi, jadi mengapa bersikeras mempertahankan Ye Ruoyei? Jika dibandingkan, bukankah Ye Qingwan akan lebih berharga bagi keluarga Ye jika dia tetap tinggal, daripada Ye Ruoyei? Sepertinya Ye Zong setuju membiarkan Ye Qingwan pergi hanya karena dia takut padanya. Mungkinkah sekarang benar-benar tidak dapat diterima untuk membawa pergi orang lain yang tidak memberikan manfaat berarti bagi keluarga Ye? Qingwan segera mengulurkan tangan untuk menarik Ye Ruoyei berdiri. Namun Ye Ruoyei menolak untuk bangun, dan terus memohon. Namun, Ye Zong tetap tidak terpengaruh. Qin Chuan melirik Ye Ruoyei, dan menyadari bahwa, selain agak menarik, sepertinya tidak ada yang istimewa tentang dirinya, dan kultivasi jalur bela dirinya juga cukup biasa. Mungkinkah dia memiliki bakat bisnis? Namun seharusnya tidak demikian. Jika dia benar-benar memiliki bakat bisnis, keluarga Ye kemungkinan besar sudah menunjuknya untuk mengurus urusan bisnis mereka sejak lama, bukan? Namun, kenyataannya tidak demikian. Ye Ruoyei seperti bidak cadangan di keluarga Ye, terperangkap tanpa ada yang bisa dilakukannya. Karena tidak ada yang istimewa tentang dirinya, mengapa Ye Zong tidak membiarkan Ye Ruoyei pergi? Qin Chuan berkata dingin, aku ingin melihat siapa yang berani menghentikan orang yang ingin aku. Qin Chuan, bawa pergi. Qingwan, bawa dia pergi. Qingwan mengangguk dan langsung menarik Ye Ruoyei dari tanah. Ye Zong berteriak dengan marah, dan kekuatan dahsyat yang menekan keluar dari dirinya, menyelimuti Qin Chuan sepenuhnya. Yang sedikit mengejutkan Qin Chuan, kultivasi Ye Zong telah mencapai tahap awal alam raja, tidak heran dia berani menantangnya. Di seluruh 9 gerbang Yandu, mereka yang memiliki kultivasi alam raja sebagian besar melakukan kultivasi terpencil, mencoba mempertahankan umur mereka yang singkat sambil mencari kesempatan untuk menembus batas. Namun Ye Zong yang ada di hadapannya bukanlah seorang seniman bela diri tingkat tinggi yang hidupnya akan segera berakhir, melainkan seorang yang penuh semangat, energi, dan esensi yang melimpah. Ekspresi Qingwan dan Ye Ruoyei berubah drastis. Kekuatan menekan yang dilepaskan oleh Ye Zong terlalu kuat, memberi mereka sensasi seperti memikul beban berat. Qin Chuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan ketidaknyamanan pada Qingwan dan Ye Ruoyei langsung lenyap. Ye Zong terkejut, kekuatan penindasannya baru saja lenyap hanya dengan lambaian tangan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah kultivasi pemuda ini juga telah mencapai alam raja? Karena menghormati Qingwan, aku tidak ingin ikut campur, tetapi jika kau bersikeras untuk ikut campur, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak baik padamu, kata Qin Chuan dengan wajah dingin. Ye Zong mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap Qin Chuan dengan intens. Dia ingin menyerang, tetapi dia tidak berani. Dia sudah merasakan bahaya yang berasal dari kehadiran Qin Chuan, bahkan jika dia bertindak, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Qin Chuan. Selain itu, Qin Chuan memiliki hubungan yang erat dengan beberapa keluarga di dalam 9 gerbang Yandu. Namun, jika Ye Ruoyei tidak dihentikan, hal itu akan membawa masalah besar bagi keluarga Ye. Tiba-tiba, Ye Zong berkata, Tuan Qin, apakah Anda yakin ingin membawa Ye Ruoyei pergi? Qin Chuan menjawab dengan dingin, jika kau ingin berkelahi, silakan berkelahi, jangan banyak bicara lagi. Ye Zong menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan gigi terkatup, Ye Ruoyei sudah bertunangan. Jika kau mengambilnya, itu bukan hanya akan membawa malapetaka bagi keluarga Ye tetapi juga akan mendatangkan masalah besar bagimu. Qin Chuan mengerutkan keningnya, lalu ia menoleh dan bertanya kepada Ye Ruoyei, apakah kau sudah bertunangan? Pada saat itu, Ye Ruoyei juga bingung. Mendengar pertanyaan Qin Chuan, dia buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak tahu. Qingwan juga menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengar tentang pertunangan yang melibatkan Ruoyei. Qin Chuan menatap Ye Zong, yang tampaknya tidak berbohong. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Agar pertunangan dapat membawa malapetaka bagi keluarga Ye, jika dilihat secara luas di alam fana benua ilahi, seharusnya tidak ada kekuatan seperti itu, bukan? Mungkinkah ini berasal dari dunia bela diri kuno? Saat memikirkan hal ini, kerutan di dahi Qin Chuan semakin dalam. Jika memang demikian, tentu akan menjadi masalah besar. Ye Ruoyei dengan cepat berkata, kepala keluarga, saya benar-benar tidak bertunangan. Ye Zong berteriak, jika kukatakan itu ada, maka itu memang ada.
Jika kau berani meninggalkan keluarga Ye, kau tidak hanya akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga Ye tetapi juga membahayakan orang-orang di sekitarmu. Bab 516. Membunuh atau tidak membunuh. Wajah Ye Zong tampak lebih muram dari sebelumnya, dan dia sepertinya tidak berbohong. Ye Ruoyi benar-benar terkejut, dia benar-benar memiliki perjodohan. Kepala keluarga, saya telah berada di keluarga Ye selama bertahun-tahun, namun saya belum pernah mendengar apapun tentang Ruoyi yang akan dijodohkan. Ye Qingwan melirik Ye Ruoyi dan melanjutkan, jika kepala keluarga tidak ingin Ruoyi pergi, katakan saja, jangan mengarang alasan yang tidak ada. Kekecewaannya terhadap keluarga Ye semakin bertambah. Dari atas sampai bawah, selain Ye Ruoyi, siapa lagi yang pantas dipercayainya? Ye Zong menatap Ye Qingwan dengan wajah muram dan berkata dingin, ada banyak hal yang tidak kau ketahui, tetapi aku tidak sekeji itu sampai mengarang kebohongan untuk mempertahankan seseorang yang hatinya bukan milik keluarga Ye. Lalu ia menoleh ke Ye Ruoyi dan berkata, tepat setelah kau lahir, keluarga Ye mengatur pernikahan untukmu, dengan kesepakatan bahwa pada hari ulang tahunmu yang ke-25, keluarga suamimu akan datang menjemputmu tepat waktu. Wajah Ye Ruoyi langsung pucat pasi karena 1 bulan lagi akan menjadi ulang tahunnya yang ke-25. Aku tidak akan menikah. Tiba-tiba ia mengumpulkan keberanian dan berkata kepada Ye Zong. Tidak mau menikah. Ye Zong, yang marah, tertawa mengejek, sebagai wanita dari klan besar, siapa yang bisa mengendalikan hidupnya sendiri? Sebuah perjodohan yang sudah ditetapkan, apakah kau pikir kau bisa menolak menikah hanya dengan mengatakan begitu? Mata Ye Ruoyi langsung memerah. Saat masih sangat muda, kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Dia menghadapi banyak ketidakadilan di keluarga Ye. Meskipun Pen cucu dari patriark keluarga Ye, dia sama sekali tidak disayangi, hanya ditindas. Ye Qingwan menggenggam tangan Ye Ruoyi dan dengan lembut menghiburnya, jika kamu tidak ingin menikah, maka tidak ada yang bisa memaksamu untuk menikah. Setelah berbicara, dia menatap Ye Zong dengan wajah acuh tak acuh dan berkata, keluarga Ye benar-benar konyol. Saat dibutuhkan, kita adalah anggota keluarga Ye, tetapi saat tidak berguna, siapa yang peduli apakah kita hidup atau mati? Karena Ruoyi tidak ingin menikah, maka sekalipun kaisar sendiri yang datang, jangan berpikir untuk memaksanya menikahi seseorang yang tidak disukainya. Melihat Ye Qingwan yang penuh semangat, Qin Chuan diam-diam mengaguminya. Inilah wujud Ye Qingwan yang sebenarnya, tak gentar bahkan di hadapan patriark keluarga Ye. Ayo pergi. Ye Qingwan menggenggam tangan Ye Ruoyi dan hendak meninggalkan keluarga Ye. Kau berani menentang perintahku? Ye Zong sangat marah, dengan aura kuat yang terpancar dari tubuhnya, dia menatap Ye Qingwan dengan mata menyipit. Dia bisa mentolerir Qin Chuan membawa Ye Qingwan pergi, itu sudah batas kesabarannya. Tetapi Ye Ruoyi sama sekali tidak boleh meninggalkan keluarga Ye, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang-orang itu. Qin Chuan melambaikan tangannya, tekanan pada Ye Qingwan dan Ye Ruoyi seketika lenyap, dan dia berkata dengan dingin, Patua, apakah kau pikir aku telah terlalu menghormatimu? Ye Zong menatap Qin Chuan dengan tajam dan berkata, aku tidak ingin menjadikanmu musuh, tetapi itu bukan berarti aku takut padamu. Mengizinkanmu membawa Ye Qingwan pergi adalah batas kesabaranku. Tetapi untuk Ye Ruoyi, tidak seorang pun dapat membawanya pergi. Mata Qin Chuan berkedip dengan niat membunuh yang mengerikan, bertanya-tanya apakah membunuh Ye Zong berarti tidak akan ada yang menghentikan Ye Ruoyi untuk pergi. Saat ini, puluhan pendekar bela diri keluarga Ye telah mengepung mereka. Sebagian besar dari mereka adalah pendekar bela diri alam puncak keterampilan energi, dan bahkan ada beberapa yang kultivasinya sangat dekat dengan tahap awal alam raja. Setiap ahli bela diri melesat dengan penuh semangat, siap bertindak kapan saja, hanya menunggu perintah dari Ye Zong. Baik Ye Qingwan maupun Ye Ruoyi tampak pucat. Sebagai anggota keluarga Ye, mereka lebih menyadari kesulitan yang mereka hadapi saat ini daripada Qin Chuan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah puncak kekuatan tempur keluarga Ye. Tentu saja, itu tidak termasuk beberapa raja tingkat kuat yang selalu menyendiri dan mendekati akhir masa hidup mereka. Tuan Qin, saya bersedia membiarkan Ye Qingwan pergi, itu sudah menunjukkan ketulusan yang besar. Tolong jangan meminta sejengkal lalu mengambil sejengkal, kata Ye Zong. Nada suara Ye Zong melunak sedikit saat dia berbicara. Jelas, dia juga tidak ingin bermusuhan dengan Qin Chuan. Sampai saat ini, dia belum mampu melihat kekuatan sejati Qin Chuan, dan juga belum menemukan latar belakang Qin Chuan yang sebenarnya. Jika masalah ini dapat diselesaikan secara damai, tentu saja dia lebih memilih untuk tidak menggunakan kekerasan. Kak, lupakan saja masalah ini, oke. Tiba-tiba, Ye Ruoyi berkata dengan suara tercekat. Ekspresi Ye Qingwan berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, apa maksudmu, lupakan saja. Apa kau benar-benar ingin tinggal bersama keluarga Ye dan menunggu mereka menjualmu? Ye Ruoyi menatap Ye Qingwan dengan mata berkaca-kaca dan merah,
lalu berkata, kau akhirnya berhasil lolos dari keluarga Ye, bagaimana mungkin aku menjadi penyebab kau kembali ke dalam masalah? Saudari, berhentilah mengkhawatirkan aku. Kau dan iparmu sebaiknya segera meninggalkan keluarga Ye. Dia khawatir jika mereka memperpanjang masalah ini, bukan hanya dia yang tidak bisa pergi, tetapi Ye Qingwan juga tidak akan bisa melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia menatap Qin Chuan, wajah pucatnya menunjukkan sedikit permohonan. Kakak ipar, aku tahu kau sangat cakap dan luar biasa. Karena kau membawa adikku bersamamu, aku harap kau akan memperlakukannya dengan baik dan jangan pernah mengecewakannya. Karena begitu dia mengikutimu pergi dari keluarga Ye, mulai saat itu, kau akan menjadi seluruh dunianya. Qin Chuan merasa sangat tersentuh dan melihat keputusasaan di wajah Ye Ruwei, hatinya terasa sangat sakit. Dia seolah melihat bayangannya sendiri dalam diri Ye Ruwei. Sejak usia muda, ayahnya dengan kejam memenjarakannya di penjara ilahi Kunlun, dan baru setelah melewati berbagai kesulitan ia berhasil melarikan diri. Bagi Ye Ruwei, yang orang tuanya telah meninggal, jika Ye Qingwan pergi, maka dia tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan di dalam keluarga Ye, dan terpaksa menerima perjodohan yang telah mereka tetapkan untuknya. Sebuah lengkungan terbentuk di sudut bibir Ye Zong, karena ia khawatir Ye Ruwei akan bersikeras untuk pergi. Jika itu terjadi, bentrokan dengan Qin Chuan pasti akan terjadi. Kepala keluarga, saya bersedia untuk. Tiba-tiba, Ye Ruwei menoleh ke arah Ye Zong dan mulai berbicara. Namun sebelum ia selesai bicara, ia disela oleh suara yang memerintah, karena aku sudah berjanji akan membawamu bersamaku, kau harus pergi hari ini. Ye Ruwei menatap Qin Chuan dengan terkejut, air mata menggenang di matanya. Tidak heran sepupunya rela meninggalkan keluarga Ye dan mengikuti pria ini, ternyata, dia memang benar-benar pantas. Ye Qingwan sudah kehilangan harapan ketika melihat para petarung terbaik keluarga Ye bergerak, dan bahkan telah mempersiapkan diri untuk mengkhianati Ye Ruwei. Bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi dia khawatir Qin Chuan tidak akan mampu mengatasi mereka. Mendengar ucapan Qin Chuan, ekspresi ganas muncul di wajah Ye Zong saat dia menatap Qin Chuan dengan tajam dan mengerutkan kening, sepertinya Tuan Qin berniat mengambil tindakan terhadap keluarga Ye saya. Qin Chuan mencibir, kurangi omong kosong. Jika kau ingin berkelahi, berkelahilah. Jika kau terlalu takut untuk berkelahi, minggirlah. Dengan itu, dia melangkah maju. Ye Qingwan menggenggam erat tangan Ye Ruwei dan mengikuti dari dekat. Menyaksikan pemandangan ini, para pendekar bela diri dari keluarga Ye semuanya marah. Belum pernah ada seorang pun yang berani bersikap begitu lancang di keluarga Ye. Qin Chuan adalah yang pertama. Namun, mereka semua tetap tak bergerak, siap bertindak kapan saja, hanya menunggu perintah Ye Zong. Tatapan Ye Zong tertuju pada sosok Qin Chuan yang menjauh, wajahnya dipenuhi amarah, namun di baliknya terdapat keraguan. Membunuh, atau tidak membunuh? Bab 517. Bunuh dia dengan cepat. Bukan karena Ye Zong ragu-ragu, tetapi koneksi dan kekuasaan yang ditunjukkan Qin Chuan sangat kuat, dan dia tidak tahu apa konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh tindakannya terhadap keluarga Ye. Dia hampir bisa memastikan bahwa kultivasi Qin Chuan pasti telah mencapai alam raja. Seorang petarung muda yang kuat di alam raja seperti itu sangat langka. Di antara 9 gerbang Yandu, tidak ada keluarga yang mampu menghasilkan seorang raja tingkat kuat yang masih muda seperti dia. Karena 9 gerbang tidak mampu melakukannya, maka itu pasti kekuatan dari dunia bela diri kuno. Yang ia takuti bukanlah Qin Chuan, melainkan kekuatan-kekuatan di balik Qin Chuan. Kepala keluarga, jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan meninggalkan keluarga Ye. Pada saat itu, seorang petarung kuat tingkat setengah raja mau tak mau mengingatkannya. Mata Ye Zong, yang dipenuhi amarah, tiba-tiba menoleh ke arah pembicara. Petarung tingkat setengah raja yang kuat itu gemetar, segera menutup mulutnya, dan bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Ye Zong adalah seorang petarung tingkat awal alam raja yang sejati. Qin Chuan pergi dengan santai, diikuti Ye Qingwan dan Ye Ruwei yang bergandengan tangan. Kekhawatiran yang mendalam terlihat jelas di wajah kedua wanita itu, dan keringat dingin membasahi punggung mereka. Dengan demikian, di bawah pengawasan ketat para ahli terkemuka keluarga Ye, Qin Chuan membawa kedua wanita itu keluar dari keluarga Ye. Bagus. Bagus sekali. Ye Zong mencapai puncak kemarahannya, wajahnya berkerut saat dia berkata, selidiki untukku. Aku ingin tahu segalanya tentang anak itu, bahkan berapa kali dia mengompol saat kecil, cari tahu semuanya. Dia, master keluarga Ye dari 9 gerbang Yandu yang terkemuka dan seorang pendekar tingkat awal alam raja, benar-benar ketakutan oleh seorang pemuda berusia 20-an, itu adalah penghinaan yang sangat besar. Dia akan mencari tahu segala sesuatu tentang Qin Chuan, dan begitu dia memastikan bahwa Qin Chuan tidak memiliki latar belakang yang signifikan, dia tidak akan membiarkannya pergi. Apakah kita akan meninggalkan keluarga Ye?
Barulah setelah mereka jauh dari keluarga Ye Ruwei, dengan wajah penuh tak percaya, berbicara, keterkejutannya bercampur dengan sedikit kegembiraan. Ye Qingwan pun, dengan telapak tangannya yang sudah basah oleh keringat dingin, mengira Ye Zong akan memberi perintah untuk menyerang, tetapi tanpa diduga ia membiarkan mereka pergi. Qin Chuan menyipitkan matanya dan menatap dalam-dalam ke arah keluarga Ye. Sebagai pembangkit tenaga terkuat di antara 9 gerbang Yandu, tingkat toleransi Ye Zong sangat mengesankan. Musuh seperti itu adalah yang paling menakutkan. Ye Qingwan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Qin Chuan, terima kasih. Ye Ruwei pun tersadar dan buru-buru berkata, kakak ipar, terima kasih. Qin Chuan tersenyum tipis, tidak apa-apa, tidak perlu bersikap sopan padaku. Ayo, aku akan mengantarmu ke Villa Surga Puncak Awan dulu. Ngomong-ngomong, Cloud Summit Heaven Villa masih merupakan milik keluarga Ye. Awalnya, hanya karena villa ini, Qin Chuan tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Ye, tetapi akhirnya dia berkonfrontasi dengan mereka untuk membawa Ye Ruwei pergi. Dia sangat yakin bahwa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Alasan Ye Zong tidak berani bertindak adalah karena dia belum mengetahui latar belakangnya. Namun ia percaya bahwa tak lama lagi, Ye Zong akan mengetahui bahwa ia tidak memiliki kekuatan yang signifikan di belakangnya, melainkan penjara ilahi Kunlun yang mengincarnya. Saat itu, ketika Qin Chuan memimpin kedua wanita itu menuju Cloud Summit Heaven Villa, di dalam villa, Tang Yuer sibuk memasak di dapur. Di lantai 2, di kamar Qin Nian duduk bersila, aura menakjubkan terpancar dari tubuhnya. Tubuhnya diselimuti teratai darah, wajahnya sangat ganas, dan di balik keganasan itu, terdapat jejak rasa sakit seolah-olah dia dipaksa untuk menanggungnya. Kini, kultivasinya telah menembus ke tahap awal alam raja, dan seiring kultivasinya terus berkembang, emosinya menjadi semakin sulit dikendalikan. Dia hanyalah pria tak tahu terima kasih seperti anjing, dia sama sekali tidak peduli padamu. Kakekmu meninggal saat mencoba menyelamatkannya, jadi dia juga musuhmu. Apakah kau masih akan membiarkannya pergi? Tidak. Kakak bukan musuhku, diam. Diam. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang kakak seperti itu. Kau benar-benar bodoh, seorang pria yang fokus pada orang lain, tidak mau mengendalikan emosi sendiri. Jika kau tidak membunuhnya, bagaimana kau bisa mengendalikan emosimu? Tanpa mengendalikan emosimu, bagaimana kau bisa melangkah ke jalan tanpa hati? Jika melangkah ke jalan tanpa hati berarti membunuhnya, maka aku lebih memilih untuk meninggalkan jalan tanpa hati. Dengan meninggalkan jalan tanpa hati, kau tidak akan pernah bisa membalas dendam atas pembantaian keluarga Qin. Hanya dengan melangkah ke jalan tanpa hati kultivasimu akan meroket, dan kemudian, siapapun yang terlibat dalam pembantaian keluarga Qin akan mati di tanganmu. Apakah kau rela melepaskan dendammu demi seorang pria bejat? Wajah Qin Nian meringis kesakitan, membuatnya merasa bahwa kematian mungkin lebih baik. Dia merasa otaknya seperti akan meledak, sebuah suara di benaknya terus membujuknya untuk melangkah ke jalan tanpa hati. Namun untuk melangkah ke jalan tanpa hati, dia harus membunuh Qin Chuan. Qin Nian meraung, tidak. Aku tidak akan pernah menyakiti kakak. Jika kau tak tega membunuhnya, bunuh saja wanita yang berada di sampingnya. Suara itu berbicara lagi, pria brengsek itu tidak ada di sekitar sini, mari kita mulai dengan Tang Yuer, bunuh dia dulu. Qin Nian berkata dengan marah, saudari Yuer sangat baik padaku, bagaimana mungkin aku membunuhnya? Tanpa membunuhnya, bagaimana kau bisa menjadi lebih kejam? Jika kau tidak lebih kejam, bagaimana kau bisa melangkah ke jalan kekejaman? Bukankah kau bilang bahwa hanya dengan membunuh saudara aku bisa melangkah ke jalan tanpa hati? Membunuh pria bejat itu memang akan memungkinkanmu untuk sepenuhnya menempuh jalan tanpa hati, tetapi karena kau tidak mau membunuhnya, kita hanya bisa puas dengan pilihan terbaik kedua, yaitu membunuh orang-orang yang sedikit kau sayangi. Lagi pula, para wanita Qin Chuan menghalangi jalanmu menuju hatinya, membunuh mereka bukanlah kerugian besar. Diam. Aku tidak mendengarkanmu. Jika aku benar-benar membunuh saudari Yuer, kakak mungkin tidak akan berbuat apa-apa padaku, tetapi dia tidak akan pernah menerimaku lagi. Dasar pembohong, diam. Keluar dari tubuhku. Aku adalah dirimu, dan dirimu adalah aku. Bagaimana mungkin aku meninggalkan tubuhmu? Dasar perempuan bodoh, apakah kau tidak ingin membalas dendam atas keluarga Qin? Tahukah kau betapa besar kasih sayang orang tuamu padamu saat mereka masih hidup? Mereka lebih memilih mati daripada mencari cara agar kakek bisa membawamu dan melarikan diri. Sekarang, kau adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Qin. Jika kau tidak membalas dendam untuk keluarga Qin, siapa lagi yang akan melakukannya? Tubuh Qin Nian bergetar hebat. Ya, dia adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Qin. Jika dia tidak bisa membalas dendam, siapa lagi yang bisa membalaskan dendam atas kematian anggota keluarga Qin? Bunuh wanita di lantai bawah itu.
Selama kau membunuhnya, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat, dan semakin kuat dirimu, semakin dekat kau dengan pembalasan dendam. Bunuh wanita di lantai bawah itu, cepat, selagi Qin Chuan belum kembali, pergi bunuh dia, bunuh dia. Qin Nian perlahan berdiri, ekspresinya kosong, dan berjalan maju selangkah demi selangkah sambil bergumam, bunuh dia. Bunuh dia. Sebelum menyadarinya, dia telah sampai di aula lantai dasar, melihat Tang Yuer yang sedang sibuk di dapur, wajahnya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Cepat, bunuh dia. Suara itu terdengar lagi, mendesaknya untuk bertindak. Dengan wajah penuh niat membunuh, Qin Nian mendekati Tang Yuer selangkah demi selangkah. Bab 518 Pengejaran Qin Nian. Tang Yuer, yang sedang sibuk di dapur, tiba-tiba merasakan krisis yang sangat kuat. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Qin Nian dengan ekspresi wajah yang berubah. Tang Yuer langsung terkejut dan bertanya dengan wajah khawatir, Nian Nian, ada apa denganmu? Ia tiba-tiba teringat percakapan telepon antara Qin Chuan dan Mu Rongfu. Mungkinkah sekarang Qin Nian dirasuki oleh roh leluhur keluarga kerajaan Qin? Saat memikirkan hal itu, wajahnya berubah drastis. Di mata Qin Nian, terlihat niat membunuh yang tak berujung. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah aura menekan yang terpancar dari Qin Nian saat ini membuatnya merasa tertekan. Itu berarti, tingkat kultivasi Qin Nian telah menembus ke alam raja. Dia sendiri adalah seorang ahli bela diri di tahap awal alam raja. Jika Qin Nian membuatnya merasa tertekan, bukankah itu berarti Qin Nian setidaknya berada di tahap awal alam raja, atau bahkan di tahap menengah? Tubuh reinkarnasi teratai darah ini terlalu menakutkan, bukan? Hanya dalam beberapa hari, ia mengubah orang biasa menjadi seniman bela diri alam raja. Kau bukan Qin Nian. Tang Yuer menatap Qin Nian dengan wajah serius dan berteriak marah, keluar dari tubuh Nian Nian segera, atau kakak Qin pasti akan menghancurkan jiwamu. Selama pidatonya, aura tahap awal alam raja terpancar dari dirinya. Bunuh dia. Bunuh dia dengan cepat. Suara yang penuh dengan niat membunuh keluar dari mulut Qin Nian, jelas sekali itu adalah suara Qin Nian sendiri. Ekspresi wajah Qin Nian semakin berubah, dan dia berkata dengan garang, Kak Yuir, cepat pergi. Bunuh dia. Namun di detik berikutnya, suara dingin lain keluar dari mulutnya, begitu kau membiarkannya hidup, dia pasti akan menceritakan rahasiamu kepada bajingan itu. Lalu, akankah bajingan itu masih membantumu membalas dendam atas pembantaian keluargamu? Hanya dengan membunuhnya kau bisa menjadi lebih kuat, hanya dengan kekuatan yang lebih besar kau bisa membalas dendam keluargamu. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Tang Yuer tercengang. Meskipun dia tahu mungkin masih ada roh leluhur keluarga kerajaan Qin di dalam Qin Nian, melihat suara lain keluar dari Qin Nian tetap sulit untuk diterima. Lari. Lari cepat. Wajah Qin Nian tampak sangat garang, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa, menekan emosinya sendiri, dan berjuang mati-matian untuk mengendalikan tubuhnya. Saat itulah Tang Yuer tersadar dari lamunannya. Jika dia benar-benar melarikan diri, bukankah Qin Nian akan dalam bahaya? Tang Yuer buru-buru berkata, jangan khawatir, Nian Nian, kakak Yuirmu juga seorang seniman bela diri tingkat raja yang kuat. Dia tidak bisa membunuhku begitu saja. Sambil berkata demikian, dia kembali membentak Qin Nian, siapa sebenarnya kau? Metode apa yang kau gunakan untuk tetap berada di dalam tubuh Nian Nian? Aku sarankan kau segera keluar dari tubuh Nian Nian, atau kau pasti akan menyesalinya. Qin Nian meraung marah, dan sosoknya menghilang dari tempat itu seperti hantu, langsung menyerbu ke arah Tang Yuer. Tang Yuer baru saja akan melayangkan pukulan, tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa itu adalah tubuh Qin Nian yang sedang dikendalikan. Jika dia melukainya, dia juga akan melukai Qin Nian. Dengan mengingat hal itu, Tang Yuer dengan cepat mengubah pukulannya menjadi serangan telapak tangan, sekaligus mengurangi sebagian besar kekuatannya, sambil hanya mengayunkan telapak tangannya ke depan, mencoba menghentikan serangan Qin Nian. Namun kekuatannya yang berkurang tidak mampu menandingi kekuatan Qin Nian, dan ketika telapak tangan Qin Nian mengenai tangannya, ledakan kekuatan dahsyat meledak dari benturan telapak tangan mereka, menyebar ke segala arah. Tang Yuer tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Seluruh lengannya tampak hancur, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Hanya denganmu, kau pikir kau bisa menyakitiku. Detik berikutnya, Qin Nian telah sampai di tempat Tang Yuer terjatuh dan menatapnya, seraya menyatakan, aku akan menggunakan nyawamu untuk membantuku melangkah ke jalan tanpa hati. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kaki kanan Qin Nian terangkat tinggi, mengumpulkan kekuatan. Wajah Qin Nian berubah menjadi seringai jahat saat kaki kanannya dengan ganas menghantam kepala Tang Yuer. Mata Tang Yuer membelalak kaget, dia tidak menyangka jiwa yang mengendalikan tubuh Qin Nian begitu kuat sehingga dia bisa dikalahkan hanya dengan satu gerakan.
Meskipun dia telah mencoba mengurangi kekuatan serangannya sendiri, dia tetaplah seorang seniman bela diri tingkat awal alam raja sejati, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di tangan Qin Nian. Dia mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat karena kaki kanan Qin Nian yang mengumpulkan kekuatan menghantam ke bawah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya saat kaki itu membesar di atasnya. Detik berikutnya, suara keras terdengar saat kaki kanan Qin Nian mendarat tepat di belakang rambut Tang Yuer. Lantai marmer tempat Qin Nian mendarat seketika hancur berkeping-keping. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan otak Tang Yuer berputar-putar karena pusing. Lari! Lari cepat! Seluruh tubuh Qin Nian gemetar, seolah menahan rasa sakit yang tak tertahankan, atau mungkin jiwa lain sedang berjuang untuk mengendalikan tubuhnya. Barulah saat itu Tang Yuer tersadar. Qin Nian telah mengendalikan tubuhnya saat itu juga, itulah sebabnya dia tidak menginjak kepala Tang Yuer. Tang Yuer hampir menangis, jika aku pergi, apa yang akan kau lakukan? Qin Nian hampir menggertakkan giginya saat menjawab, jika kau tidak ingin mati, lari saja. Hati Tang Yuer hancur. Bagaimana mungkin dia meninggalkan Qin Nian dalam keadaan seperti ini? Namun jika dia tetap tinggal, sepertinya dia tidak akan banyak membantu. Jika dia mencoba melawan, dia mungkin akan melukai Qin Nian, tetapi jika dia menahan diri, begitu jiwa lain mengambil alih tubuh Qin Nian, dia tidak akan memiliki kesempatan. Apa yang harus dia lakukan? Dasar perempuan bodoh, apa kau tidak lagi ingin membalas dendam keluarga Qin? Bunuh dia dan kau akan langsung melangkah ke jalan tanpa hati, memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Suara Qin Nian kembali meninggi. Wajah Qin Nian kembali tampak buas, memerintahkan Tang Yuer, pergi. Lari cepat. Baiklah, saya permisi. Setelah akhirnya mengambil keputusan, Tang Yuer tahu Qin Nian sangat menderita, dan tetap tinggal hanya akan menjadi beban baginya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghubungi Qin Chuan sesegera mungkin. Untuk saat ini, mungkin hanya Qin Chuan yang bisa menahan Qin Nian. Tanpa ragu-ragu lagi, dia bangkit dan berlari menuju pintu keluar villa. Dasar bodoh, bagaimana bisa kau membiarkannya pergi? Apakah kau lupa pembantaian klanmu? Kau jelas punya kesempatan untuk membalas dendam, namun kau sendiri menolaknya. Apakah kau pantas mendapatkan orang tuamu? Apakah kau pantas mendapatkan kakekmu? Apakah kau pantas mendapatkan kerabat langsung keluarga Qin yang semuanya terbunuh? Setelah Tang Yuer pergi, Qin Nian menjerit mengerikan. Suara itu terdengar seperti sihir, menimbulkan kebingungan di mata buas Qin Nian saat dia dengan linglung berkata, aku telah mengecewakan orang tuaku, kakekku, kerabat dekat yang terbunuh. Tidak. Aku harus membalas dendam, aku harus memusnahkan semua musuh yang terlibat dalam pemusnahan keluarga Qin. Aku harus membalas dendam. Wanita itu baru saja melarikan diri, kau masih bisa mengejarnya. Pergi bunuh dia. Bunuh dia. Dengan amarah yang meluap-luap dan niat membunuh, Qin Nian menerobos masuk melalui ambang pintu. Pada saat itu, pikiran Qin Nian dipenuhi dengan dendam, tubuhnya sudah sepenuhnya tertutupi oleh teratai darah. Bab 519 tidak dapat melarikan diri. Saat Qin Nian sedang memburu Tang Yuer, Qin Chuan membawa saudari-saudari Ye kembali ke villa puncak awan surga. Mengapa tidak ada orang di sini? Qin Chuan awalnya ingin menemui Tang Yuer dan Qin Nian untuk membicarakan berbagai hal, tetapi keduanya tidak ada di sekitar. Ye Qingwan bertanya, apakah mereka pergi keluar? Lihat ke sini, cepat. Ye Ruwei tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget. Qin Chuan dan Ye Qingwan buru-buru melihat ke arah sana, dan mendapati bahwa sebagian lantai marmer di dekat dapur hancur berkeping-keping, dan di antara pecahan-pecahan itu terdapat jejak kaki yang jelas. Jelas sekali, potongan marmer itu telah hancur karena diinjak kaki. Dan di samping jejak kaki itu, ada juga beberapa bercak darah, berwarna merah terang. Melihat pemandangan ini, raut wajah Qin Chuan berubah drastis, seseorang terluka. Dengan wajah penuh kecemasan, Ye Qingwan berkata, mungkinkah Nian Nian dan Yuer bertemu musuh? Qin Chuan menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keseriusan saat dia berkata, Yuer adalah seorang seniman bela diri di tahap awal alam raja, hanya sedikit di dunia sekuler yang bisa menandinginya, dan adapun Nian Nian. Dia tidak melanjutkan, tetapi Ye Qingwan sudah menduga sesuatu dan berkata dengan terkejut, mungkinkah Nian Nian dan Yuer bertengkar? Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan kedua selain ini. Sebelumnya, tepat di villa ini, Ye Qingwan telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Qin Nian dipenuhi niat untuk membunuh Murong Mingyue, dan tidak mampu mengendalikan emosinya saat itu. Selain itu, dalam percakapan telepon antara Qin Chuan dan Murong Fu mengatakan bahwa semua tubuh reinkarnasi teratai darah memiliki satu karakteristik yang sama, yaitu masing-masing memiliki dua kepribadian. Sebelumnya, saat Qin Chuan hadir, Qin Nian sudah menyimpan pikiran membunuh terhadap Murong Mingyue. Sekarang, saat Qin Chuan pergi, apa yang mungkin terjadi antara Qin Nian dan Tang Yuer saat mereka berduaan?
Memikirkan hal ini, Ye Qingwan menjadi cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, kita harus segera menemukan Nian Nian dan Yuer. Qin Chuan mengangguk, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, auranya meroket dalam sekejap. Dia dengan cepat membuat segel tangan dan melafalkan mantra pelan-pelan, Jia Zhen, Yi Li, Bing Xin, Kun, Ding Qian, Wu Kan, Gerbang Jisun, Gengri, benda-benda hilang dalam pencarian Dui, Ren Gui ditemukan di atas Gen. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, darah segar di samping jejak kaki itu tiba-tiba berkobar hebat, pemandangan yang membuat Ye Qingwan dan Ye Ruoye tercengang. Meskipun mereka tidak disukai di keluarga Ye, mereka tetaplah putri dari keluarga kaya, yang konon memiliki pengalaman luas, namun mereka belum pernah melihat teknik seperti itu. Tak lama kemudian, darah yang hampir kering itu terbakar habis, akhirnya berubah menjadi gumpalan asap hijau yang terbang keluar dari villa. Kaki Qin Chuan bergerak, dan dia segera mengejar gumpalan asap itu. Setelah Qin Chuan pergi, Ye Ruoye bertanya kepada kakaknya dengan wajah penuh kejutan, Kak, ketika kakak ipar berkata, menemukan mereka, apakah maksudnya dia menemukan kedua wanita itu? Ye Qingwan mengangguk sedikit dan berkata dengan suara serius, dia memiliki banyak teknik yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Setelah berbicara, dia menatap Ye Ruoye dalam-dalam dan menasihati, mulai sekarang, jangan panggil dia kakak ipar lagi. Ye Ruoye bertanya dengan wajah bingung, bukankah kau wanitanya? Jika iya, apa masalahnya jika aku memanggilnya kakak ipar? Ye Qingwan menatap Ye Ruoye dengan ekspresi rumit, lalu berkata dengan getir, Tuan Qin punya wanita lain. Ye Ruoye tercengang. Dia tahu Qin Chuan bukanlah pria biasa, dan dia sadar bahwa Qin Chuan memiliki hubungan yang signifikan dengan Murong Mingyue, dan juga dengan Lu Yanwu. Namun, dia hanya menganggap kedua wanita ini sebagai teman Qin Chuan, dan tidak pernah menganggap mereka dalam konteks romantis. Setelah terdiam cukup lama, Ye Ruoye akhirnya bertanya, apakah itu Lu Yanwu dan Murong Mingyue? Ye Ruoye terkejut ketika Ye Qingwan menggelengkan kepalanya dan berkata, paling-paling, mereka bisa dianggap sebagai teman dekat perempuan Qin Chuan. Mereka juga mengaguminya, dan menurutku, cepat atau lambat, mereka akan menjadi wanita-wanita Qin Chuan. Mulut Ye Ruoye ternganga kaget dan tak percaya. Dari maksud Ye Qingwan, apakah Murong Mingyue dan Lu Yanwu secara aktif mengejar Qin Chuan? Dan Qin Chuan belum setuju. Tidak, Ye Qingwan baru saja mengatakan Qin Chuan punya wanita lain. Jika bukan mereka, lalu siapa lagi? Ye Qingwan berkata, tepat di villa ini, saat ini ada seorang wanita yang terbaring dalam keadaan koma karena dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Kemudian, dia melanjutkan menceritakan beberapa hal tentang Qin Chuan kepada Ye Ruoye. Pada akhirnya, Ye Ruoye terpukul dan mati rasa karena syok, semuanya terlalu sulit dipercaya. Pada saat yang sama, Qin Nian sedang mengejar Tang Yuer. Di dalam sebuah pabrik yang sepi dan terbengkalai, wajah Tang Yuer pucat pasi, dengan darah segar masih mengalir dari sudut mulutnya. Di hadapannya, wajah Qin Nian dipenuhi dengan kegarangan. Jelas sekali, keduanya baru saja berkelahi. Nian Nian, sadarlah. Tang Yuer dipenuhi dengan permohonan yang mendesak. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, namun Qin Nian berhasil menangkapnya. Dalam pertemuan mereka baru-baru ini, jelas bahwa dia bukanlah tandingan Qin Nian. Bahkan sekarang, ini terjadi dalam kondisi di mana dua jiwa hidup berdampingan dalam tubuh ini. Jika bukan karena kepribadian asli Qin Nian yang kadang-kadang mengambil alih tubuh, dia mungkin sudah mati di tangan Qin Nian. Saudari Yuir, kau harus melarikan diri. Qin Nian berteriak, mengerahkan seluruh kekuatannya, cepat temukan kakak, hanya dia yang bisa mengendalikan saya sekarang. Wajah Tang Yuer tampak getir, bukan karena dia tidak ingin lari, tetapi karena dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Selama perlombaan ini, Qin Nian telah mengejar dan bertarung dengannya berulang kali, hampir setiap kali memperpendek jarak, kemudian setelah setiap bentrokan, kepribadian asli Qin Nian akan mengambil alih untuk memberinya waktu untuk melarikan diri. Setelah beberapa kali mencoba, dia benar-benar kehabisan energi untuk berlari. Apakah kamu benar-benar berpikir dia masih bisa melarikan diri? Qin Nian berbicara dengan ekspresi garang, kau wanita bodoh, berhentilah melawan. Bunuh saja dia dengan patuh dan aku berjanji kau akan langsung memasuki jalan tanpa hati dan kultivasimu akan meroket. Apakah kamu sudah tidak menginginkan balas dendam lagi? Diam. Kau yang diam. Keluar dari tubuhku, aku ingin kau keluar dari tubuhku. Kalau tidak, aku akan mati bersamamu. Dengan kekuatanmu saat ini, kau masih jauh dari mampu binasa bersamaku. Kecuali suatu hari nanti kau menjadi cukup kuat untuk mengusirku dari tubuhmu, bahkan dalam kematian, kau tidak akan bisa melakukannya. Aku tidak percaya. Qin Nian meraung, lalu dengan segenap kekuatannya, dia langsung menerobos masuk ke dinding pabrik yang terbengkalai itu.
Wajah Tang Yuer berubah drastis, dan dia berteriak keras sambil bergegas maju. Namun, tepat saat Qin Nian hendak menabrak dinding, tubuhnya tiba-tiba berhenti di tempat. Dia berkata dengan wajah garang, "Dasar bodoh, kau benar-benar ingin mati. Saudari Yuer, lari." Sepertinya Qin Nian telah mengerahkan seluruh kekuatannya saat dia berteriak, tubuhnya sekali lagi dikuasai oleh jiwa lain. Dia menatap Tang Yuer dengan aura membunuh dan berkata, "Kali ini, aku ingin melihat kemana kau bisa lari." Tang Yuer tahu dia benar-benar tidak bisa lolos kali ini. Bab 520 bertindak berdasarkan perintah. Saat Qin Nian mendekatinya selangkah demi selangkah, wajah Tang Yuer memucat. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Jika itu adalah kematian di tangan orang lain, dia bisa menerima bahwa dia lebih rendah dalam hal keterampilan. Namun, jika dia harus mati di tangan bangsanya sendiri, dia tidak bisa menerima hal itu. Namun apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak pasrah pada takdirnya? Dia sudah tidak punya energi lagi untuk terus melarikan diri. "Nian, aku tahu bahwa tubuhmu telah dirasuki oleh jiwa lain. Kau tidak bisa mengendalikan dirimu. Jika aku harus mati, maka biarlah begitu. Tetapi aku mohon jangan menyakiti kakak Qin." Saat berbicara, matanya tiba-tiba memerah, dan suaranya tercekat saat berkata, "Setelah kau membunuhku, tinggalkan kakak Qin jauh di belakang. Dia benar-benar sangat peduli padamu. Jangan sakiti dia." Qin Nian berkata dengan ekspresi garang, "Dasar bajingan, di ambang kematian masih mencoba menyihirku. Apa maksudmu tubuh ini ditempati oleh jiwa lain? Biar ku katakan, tubuh ini hanya memiliki satu jiwa, dan itu adalah aku." Pupil mata Tang Yuer tiba-tiba menyempit. Bukankah ada jiwa leluhur lain dari keluarga kerajaan Qin di dalam Qin Nian? Tapi menurut apa yang dikatakan Qin Nian, itu tidak mungkin. Namun jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin Qin Nian menunjukkan dua kepribadian yang berbeda? "Kamu berbohong padaku." Tang Yuer berseru dengan marah, "Kau yang berebut kendali tubuh ini dengan Nian. Kukatakan padamu, kau tidak akan pernah berhasil." Tatapan Qin Nian semakin dingin, dan dia menatap Tang Yuer dengan penuh amarah. "Apa yang kau ketahui, dasar orang bodoh sepertimu? Sekarang, aku akan mengantarmu pergi." Tepat ketika dia hendak menyerang Tang Yuer, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening, lalu melihat ke samping. Tang Yuer juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera menoleh ke arah yang ditatap Qin Nian. Detik berikutnya, tiga sosok muncul. Wajah Tang Yuer berubah drastis karena dia merasakan aura tak terkalahkan dan menakutkan yang terpancar dari pemeran utama pria. Mungkinkah sosok sekuat itu benar-benar ada di dunia sekuler? Pria itu, yang tampaknya berusia 50-an, mengenakan jubah brokat dan ikat pinggang giok, pakaiannya yang lebar berkibar tertiup angin. Matanya, dalam seperti kolam, tampak mendalam dan sulit dipahami, seolah-olah dapat menembus hati seseorang namun tetap menyendiri dan tak terdekati, sikapnya samar-samar memancarkan otoritas. Ia tampak memiliki aura yang membuat bahkan orang-orang di dekatnya pun tak berani melewati batas tak terlihat itu. Aura mulia melekat padanya, dan hanya dengan satu tatapan, ia bisa membuat orang mengerti tanpa kata-kata. Dua ahli bela diri lainnya juga memancarkan aura yang kuat, jelas bertugas sebagai pengiring pria paruh baya itu. Hanya dengan sekali pandang, Tang Yuer menduga bahwa orang-orang ini bukanlah orang biasa. Ia menduga bahwa ketiga orang ini kemungkinan besar berasal dari dunia bela diri kuno. Secara naluriah, dia menatap Qin Nian, dan hanya melihat alis Qin Nian berkerut rapat, tubuhnya memancarkan permusuhan yang kuat. Saat Qin Nian mengarahkan permusuhan kepada ketiga pria itu, mereka pun balas menatap Qin Nian. Sejak kemunculannya, tatapan pemimpin parubaya itu tertuju pada Qin Nian. Meskipun ia menyembunyikannya dengan baik, Tang Yuer sempat melihat sekilas kegembiraannya. Tetua Agung Qin Banceng, atas perintah Raja Qin, dengan hormat menyambut kembalinya pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah ke keluarga kerajaan. Tiba-tiba, pria parubaya itu melangkah maju, lalu berlutut dengan satu lutut, dan berbicara dengan wajah penuh hormat dan antusiasme. Kedua pendekar bela diri yang menyertainya juga berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan lantang, "Dengan hormat kami menyambut kembalinya pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah ke keluarga kerajaan." Pemandangan ini benar-benar membuat Tang Yuer terkejut. Mereka memang berasal dari keluarga kerajaan Qin dari dunia bela diri kuno, dan mereka datang untuk Qin Nian. Dia menatap Qin Nian dan melihat wajahnya yang mungil dan penuh kejutan, seolah-olah dia tidak menyangka seseorang dari keluarga kerajaan Qin akan datang mengundangnya kembali. Qin Nian berkata dengan dingin, "Omong kosong apa ini? Keluarga kerajaan Qin, belum pernah kudengar." Mendengar kata-katanya, mata Tang Yuer membelalak, wajahnya penuh kejutan. Bukankah Qin Nian masih memiliki jiwa leluhur dari keluarga kerajaan Qin di dalam dirinya? Jika demikian,
Mengapa dia tidak mengetahui tentang keluarga kerajaan Qin? Dia jelas menunjukkan permusuhan terhadap mereka. Qin Bancheng mengerutkan alisnya, tetapi tetap sabar berkata, tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya, begitu kamu kembali ke keluarga kerajaan Qin, kamu akan mengerti semuanya. Setelah berbicara, dia memberi instruksi kepada kedua penjaga, tolong antar tuan muda kembali ke keluarga kerajaan. Kedua penjaga itu melangkah maju secara bersamaan. Qin Nian segera menunjukkan ekspresi ganas, tubuhnya memancarkan aura pembunuh, sambil menatap tajam kedua pengawal keluarga kerajaan Qin yang sedang maju dan berteriak, pergi sana. Aura alam raja tingkat menengah terpancar dari dirinya, teratai darah di tubuhnya perlahan mekar, dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Qin Bancheng sedikit terkejut, tampaknya tidak menyangka Qin Nian sudah memiliki kultivasi tingkat menengah alam raja. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya saat dia berkata, tidak menyangka tuan muda sudah memiliki kultivasi tingkat menengah alam raja, sungguh kejutan. Melihat situasi tuan muda, setelah kembali ke keluarga kerajaan, tidak akan lama lagi sebelum Anda dapat menembus ke alam kaisar. Qin Nian membentak dengan ganas, siapa bilang aku akan kembali ke keluarga kerajaan terkutuk itu bersamamu? Aku peringatkan kau, segera pergi, atau jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Qin Bancheng tersenyum tipis, tuan muda, tidak perlu berpura-pura. Karena Anda telah bangkit sebagai tubuh reinkarnasi teratai darah, itu berarti cincin teratai juga ada di tangan Anda. Oleh karena itu, Anda pasti telah membuka cincin teratai dan menerima warisan tubuh reinkarnasi teratai darah. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenal keluarga kerajaan Qin? Tuan muda, kami tidak bermaksud jahat, kami hanya diperintahkan untuk turun ke dunia sekuler untuk mengawal Anda kembali ke keluarga kerajaan Qin, dan hanya keluarga kerajaan Qin yang dapat membantu Anda naik ke alam yang lebih tinggi. Di masa depan, seluruh keluarga kerajaan Qin akan menghormati Anda. Kami mohon kepada tuan muda agar tidak mempersulit kami. Saat dia selesai berbicara, kedua pengawal keluarga kerajaan Qin telah sampai di Qin Nian, keduanya memancarkan aura alam puncak raja. Saat ini, Qin Nian sendiri hanya memiliki kultivasi tingkat raja pertengahan, apalagi menghadapi dua ahli tingkat puncak, bahkan menghadapi satu ahli tingkat raja akhir pun akan terlalu berat baginya. Meskipun Tang Yuer tidak tahu seberapa kuat ketiga anggota keluarga kerajaan Qin itu, dia dapat merasakan bahwa kultivasi Qin Bancheng tak terukur, dan bahkan kedua penjaga itu dapat dengan mudah menghancurkannya. Karena Anda mengakui saya sebagai pewaris tubuh reinkarnasi teratai darah, jangan coba memaksa saya untuk pergi ke keluarga kerajaan Qin. Saya tidak ingin kembali untuk saat ini, saya akan kembali ketika saya memiliki kesempatan nanti. Qin Nian menatap Qin Bancheng sambil mengawasi kedua penjaga itu, suaranya dingin. Namun, Qin Bancheng mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, saya hanya menjalankan perintah, tolong jangan mempersulit saya. Qin Nian dengan marah menjawab, apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah bilang aku tidak akan kembali, dan aku bersungguh-sungguh. Apakah kau masih berani memaksaku? Jika memang demikian, maka, saya mohon maaf. Qin Bancheng menyipitkan matanya ke arah Qin Nian, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya dengan lebar, bertindaklah. Mengikuti perintahnya, kedua penjaga yang telah berada di depan Qin Nian tiba-tiba bergerak, keduanya menerkam ke arah Qin Nian dari kiri dan kanan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.